dapetin peringkat 1, 2, 3 tanpa iklan hanya dari headline produk aja. Yakin banget sebagian besar para seller itu bisa membuat judul produk atau headline produk, tetapi tidak semua seller itu membuat strategi dalam menentukan headline. Strategi yang bisa kamu terapkan dalam menentukan judul atau headline produk. Halo, aku Niansa. Selamat datang di playground aku. Buat kamu yang baru bergabung di channel ini membahas mengenai keuangan bisnis online, marketplace, dan edukasi. So, buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa like dan share video ini ke sobat seller lainnya. Di video kali ini aku akan membahas mengenai cara membuat judul produk yang menarik atau headline produk yang menarik agar penjualan kamu itu meningkat atau dilirik oleh customer. Oke, di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat judul atau headline produk di marketplace yang tepat. Aku yakin banget sebagian besar para seller itu bisa membuat judul produk atau headline produk, tetapi tidak semua seller itu membuat strategi dalam menentukan headline produk karena headline produk ini dianggap sepele. Padahal secara tidak langsung headline produk itu adalah salah satu alat marketing yang paling mudah karena dia sifatnya itu gratis tanpa harus membayar iklan. Kalau kalian amatin bahwasanya hampir semua seller besar itu memiliki headline produk yang memberikan ciri khas pada tokonya. Jadi mereka itu menjual produk yang sama dengan kalian para seller baru, tetapi mereka itu memiliki ciri khas yang sebenarnya tidak disadari oleh kita, mungkin kita sebagai pembeli atau bahkan kita sebagai kompetitornya. Makanya kita tuh juga harus memiliki strategi dalam menetapkan headline atau judul produk yang tepat agar secara tidak langsung customer itu tertarik pada produk kita dan toko kita pun juga punya ciri khas sendiri. Ada 3 strategi yang bisa kamu terapkan dalam menentukan judul atau headline produk. Untuk strategi yang pertama yaitu cari kompetitor yang sama persis dengan produk kamu. Tidak hanya produk tapi juga harga jual produk kamu. Misalnya nih rata-rata kalau di pasaran harga produk kamu tuh 50, tetapi ternyata harga jual akhirnya kamu itu 65. Makanya kamu cari kompetitor yang memiliki produk yang sama dengan harga yang mirip-mirip tetapi penjualannya itu banyak. Kalau kalian sudah ketemu, kalian bisa langsung tandain seller itu. Untuk mempermudah kalian, di sini akan aku kasih tutorialnya. Oke, kita langsung praktek aja. Yang pertama, ini adalah produk dari toko aku yaitu buket bunga. Di sini ada 2 tangkai bunga dengan harganya itu Rp60.000 atau Rp59.000. Jadi, kompetitor yang akan aku cari yaitu produknya yang harganya itu sekitar 60 ribuan tapi tangkai bunganya tuh sedikit gitu ya. Makanya tapi penjualannya tuh lebih banyak dibanding toko aku. Kita langsung search aja di bagian buket bunga. Nah, untuk cari kompetitor ini nggak harus yang paling atas tapi disesuaikan dengan kriteria dari produk kita, yaitu aku pengen nyari harganya itu lumayan mahal gitu ya, tapi produknya itu juga isinya hanya 2-3. Nah, di sini nih, ini udah ketemu aku yang warna merah. Oke, kita langsung klik aja. Nah, di sini nih, ini harga 42.750 aja tuh udah dengan voucher. Otomatis harga dengan vouchernya itu lebih mahal tanpa vouchernya. Nah, di sini juga tokonya itu udah style seller ya guys ya. Jadi dia tuh pasti penjualannya itu lebih banyak. Oke, kita langsung klik aja di salah satu produknya. Nah, ternyata harga normalnya hampir sama nih, malah lebih mahal yaitu Rp65.000. Oke, apa-apa, berarti ini adalah kompetitor yang tepat untuk aku contek gitu ya. Nah, kita langsung amatin aja di bagian headline produknya karena dia kayaknya udah brand besar, makanya di bagian produknya, nama produknya aja tuh udah nggak buket bunga lagi tetapi nama brandnya kemudian udah langsung 2 piece soup atau dried flowers gitu ya. Nah, kemudian kita langsung bagian aja di deskripsi. Nah, di sini kita bisa lihat kira-kira hal apa aja sih yang disampaikan oleh seller kepada calon customernya melalui deskripsi produk. Ternyata kalau dilihat-lihat itu lengkap banget ya.
mulai dari ukuran produknya, packagingnya, kemudian pilihan boxnya itu warna apa aja, kemudian juga ada kartu ucapan, itu sistemnya seperti apa, kalau pengen request warna itu seperti apa, kemudian juga diterangkan juga di situ bahwasanya bouquetnya itu handmade dan juga ada hal-hal yang memang penting. Nah, kalau misalnya kalian rasa udah mengamatin dari deskripsi produk, kalian bisa langsung menerapkan ke toko kalian. Kemudian yang kedua, kalian bisa langsung baca aja di headline produknya, judul produknya apa, kemudian kalian juga bisa langsung cek di deskripsi produknya. Kalian bisa langsung catat aja tuh screenshot. Kemudian yang ketiga, pakai teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke, kalau kalian sudah mengamati, kalian langsung masuk aja ke bagian profil dari toko kalian. Nah, kemudian kalian masuk ke toko saya, kemudian pilih di bagian produk. Nah, di sini produknya kalian bisa edit aja atau upload orang. Nah, di sini aku pengen edit aja ya, jadi pilih di bagian ubah dan oke, aku amatin dan membandingkan tadi gambarnya punya kompetitor dan punya kita itu sebenarnya sudah cukup. Jadi kayak gambar dari tokoku itu aku rasa udah cukup jelas dan udah cukup bagus nih. Oke kan? Kemudian kita langsung amatin di bagian nama produk. Di bagian nama produk di sini aku tuh pakai nama pemancing di depannya, yaitu pakai free ongkir. Kalian juga bisa langsung pilih mungkin diskon 20% atau bahkan mungkin kirim hari ini. Biasanya banyaknya sih ada yang kirim hari ini atau bahkan buket sehari jadi. Dulu aku pakainya yang buket sehari jadi sih. Nah, kemudian kita langsung bagian aja nih, oh ternyata ada buket bunga wisuda dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk di bagian deskripsi produk. Nah, ini adalah peraturan pertama bahwasanya deskripsi produk itu nggak boleh ada emoticon, baik emoticon mungkin hanya warning gitu ya, itu nggak boleh sama sekali. Jadi di sini aku hapus aja. Nah, di deskripsi produk ini aku bikin yang versi sendiri. Jadi kalian tuh boleh melihat untuk menjadikan kompetitor tuh referensi, tapi jangan sampai deskripsi produknya tuh sama. Jadi kalian bikin kira-kira ciri khas dari produk kalian. Nah, di sini aku bikin nih namanya itu adalah produk sehari jadi. Kemudian di sini aku jelasin juga bahwasanya proses pembuatannya itu berapa lama sih, dan juga kira-kira tokoku ini tuh bisa kirimnya tuh kapan. Nah, di sini aku tegesin kalau toko ini tuh bukan reseller atau dropshipper gitu ya. Artinya kita produksi sendiri dan kita kirim secepatnya seperti itu. Nah, di sini juga aku tekankan juga bahwasanya gambar yang aku tampilkan di tokoku itu 100% adalah real picture. Jadi kita nggak comot dari brand manapun. Nah, kemudian di sini aku kasih detailnya bahwasanya buket bunganya itu tingginya tuh seberapa sih, dan kira-kira kalau order tuh udah include apa aja sih. Nah, di sini juga aku kasih penegasan bahwasanya tokoku ini tuh juga udah bisa request dari warna dan juga jenis bunganya tuh, jenis warna wrappingnya tuh apa. Jadi bisa dimodifikasi sesuai dengan selera customer. Di sini aku pun juga tekankan lagi. Nah, seperti itu untuk deskripsi produk, dan ini sesuaikan aja kepada toko teman-teman. Nah, kemudian kita koreksi aja sampai di bagian paling bawah gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah, cek aja juga bagian bawah mulai dari ongkir, kemudian beratnya seberapa, kemudian langsung pilih di bagian update dan toko sudah diupdate. Nah, gimana? Mudah kan? Kalian bisa pakai strategi amati, tiru, modifikasi seperti yang aku contohkan di atas. Jadi hampir mirip tapi tidak sama sekali, masih mencerminkan ciri khas dari toko kalian. Dengan cara yang sama, aku bisa menempatin peringkat 1, 2, 3 tanpa iklan, hanya dari headline produk aja, dan aku rutin untuk menaikkan 4 jam sekali sesuai dengan kebijakan di Shopee. Oh iya, headline produk ini itu tidak hanya diterapkan di Shopee, tapi kamu juga bisa menerapkan di seluruh marketplace yang kamu punya.
Nah gimana? Mudah kan? Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke sobat seller lainnya. Kalau kamu ada pertanyaan atau mungkin masalah apapun itu, kamu bisa langsung aja curhat di kolom komentar, karena pasti akan aku balas satu-satu. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like dan share video ini ke sobat seller lainnya. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku di Niansa. Thanks for watching and see you again. Bye-bye.